Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uridia Ulia. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kali ini saya akan memaparkan esai yang telah saya buat mengenai pola hidup sehat di masa new normal. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan kita dari penyakit. Nah, tujuan pola hidup sehat adalah untuk menjaga tubuh agar tidak mudah sakit dan juga bisa menjaga kesehatan mental agar tidak mudah depresi ataupun stres. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah, dan bau. Lingkungan yang bersih dan sehat berarti harus bebas dari virus, bakteri, dan berbagai vektor penyakit serta bebas dari bahan kimia berbahaya. Pola hidup bersih dan sehat harus dilakukan oleh setiap individu, keluarga, maupun kelompok yang dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Pola hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu, keluarga, kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. COVID-19 ini merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok, sejak bulan Desember 2019 dengan penyebaran yang sangat cepat, sehingga saat ini COVID-19 telah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Nah, COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap segala aspek kehidupan dan segala bidang yang ada di suatu negara. Indonesia menjadi salah satunya negara yang terdampak COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memang membawa berbagai perubahan dalam hidup manusia, mulai dari aktivitas seperti bekerja maupun kegiatan belajar yang dilakukan di rumah, sejumlah rencana yang akhirnya harus dibatalkan, hingga perubahan pola dan gaya hidup dengan lebih memprioritaskan kesehatan. Pola hidup sehat dan bersih sebenarnya sudah diimbau sejak lama. Namun, kebiasaan ini baru benar-benar diterapkan sejak pandemi COVID-19 terjadi. Nah, pemerintah sendiri telah melakukan banyak hal untuk mencegah penyebaran virus corona ini, mulai dari diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita kenal dengan istilah PSBB, hingga diberlakukannya new normal saat ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemberlakuan new normal ini dilakukan dalam rangka mengembalikan aktivitas sosial masyarakat hingga memulihkan ekonomi masyarakat. Namun, banyak orang yang masih tidak terbiasa dengan era new normal ini. Karena banyak hal baru yang harus dilakukan demi mencegah penularan COVID-19. Ada beberapa tahapan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus kesehatan mental dalam menjalankan era new normal ini, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Nah, pola hidup sehat ini bertujuan menjaga kebersihan pribadi dan mencegah penularan berbagai penyakit melalui tangan yang terkontaminasi kuman.
penularan penyakit ini dapat terjadi melalui rute fast oral. Saat seseorang yang mengidap penyakit tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet, semua yang disentuh akan terkontaminasi. Jika benda yang terkontaminasi tersebut dipegang oleh orang lain, dan kemudian orang tersebut mengonsumsi makanan tanpa mencuci tangan, maka orang tersebut akan tertular. Nah, yang kedua, mengonsumsi makanan kesehatan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi buah dan sayur. Karena sejatinya, seperti yang kita ketahui, buah itu sendiri banyak mengandung vitamin, sedangkan sayur banyak mengandung serat dan mineral. Berdasarkan penelitian, banyak orang yang mengonsumsi buah dan sayur lebih tidak mudah sakit. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu menggunakan jamban yang bersih. Nah, jamban ini menjadi salah satu fasilitas sanitasi yang sangat penting karena berkaitan dengan pembuangan kotoran manusia secara aman, tidak mencemari lingkungan, dan tidak menyebarkan penyakit. Selanjutnya, poin yang keempat, olahraga secara teratur. Olahraga sangat berguna bagi tubuh kita. Tidak hanya sehat dengan berolahraga, olahraga juga dipercaya akan merasa lebih bahagia. Nah, sebaiknya olahraga ini dilakukan paling tidak selama 30 menit setiap harinya. Poin yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan salah satu sumber penyakit. Jika didiamkan terlalu lama, maka kuman-kuman ini akan tumbuh dan berkembang. Poin yang keenam yaitu tidak merokok. Asap rokok dapat merusak kekebalan tubuh. Kebiasaan merokok dapat menimbulkan berbagai gangguan penyakit, khususnya infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Nah, penyakit tersebut memang menjadi media yang diserang oleh virus corona. Nah, poin yang ketujuh, membersihkan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu sendiri menjadi salah satu hal yang paling penting untuk menghindari tertularnya penyakit. Lingkungan yang bersih dapat menciptakan hidup yang sehat. Poin yang kedelapan, hindari stres dan kelola stres. Stres ini tidak terkendali. Stres yang tidak terkendali dapat meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit ataupun virus. Poin yang kesembilan, yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang kurang dapat menyebabkan penurunan imunitas tubuh, sehingga akan mudah terserang penyakit. Minimal saja 7-8 jam sehari yang dibutuhkan orang untuk beristirahat. Poin yang ke-10, meluangkan waktu untuk me time. Di tengah segala rutinitas dan kesibukan, me time ini kerap kali menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian orang. Me time adalah meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Tidak harus pergi keluar, kita bisa me time di rumah dengan melakukan hal-hal yang membuat diri kita senang. Nah, teman-teman, poin yang terakhir yaitu poin yang ke-11, tetap patuhi protokol kesehatan. Menghadapi tatanan baru atau new normal ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kesadaran akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan penanganan COVID-19 perlu terus didorong agar kita semua terhindar dari penyakit apapun. Menjaga pola gaya hidup sehat saat ini memang sangat penting dan dianjurkan untuk menjaga sistem imunitas kekebalan tubuh kita agar terhindar dari berbagai sumber-sumber penyakit yang berbahaya. Anjuran menjaga pola hidup sehat ini memang sudah ada sejak dulu. Namun, sebelum
Anjuran menjaga pola hidup sehat ini memang sudah ada sejak dulu, sebelum adanya penyebaran virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Namun, kebiasaan pola gaya hidup sehat ini jarang dipraktekkan dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, di mana pola gaya hidup sehat ini baru saja diterapkan ketika penyebaran virus corona sudah terjadi, sehingga mereka baru menyadari akan pentingnya menjaga pola gaya hidup sehat di tengah pandemi virus COVID-19. Oleh karena itu, kebiasaan baik harus tetap dilakukan. Tidak hanya selama diberlakukannya fase new normal saja, namun kebiasaan baik seperti ini juga perlu diterapkan untuk kehidupan selanjutnya. Dengan lebih meningkatkan pola kesadaran dan kepedulian melalui diri sendiri maupun orang lain, menciptakan lingkungan sehat memang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, khususnya kesehatan. Tentu sudah selayaknya kewajiban kita untuk melestarikan dan menjaganya, agar keberadaan lingkungan di sekitar kita tetap terjaga dan terawat. Pasalnya, jika lingkungan di sekitar kita tercemar, maka akan dapat memicu timbulnya berbagai sumber-sumber wabah penyakit baru, termasuk wabah virus COVID-19, di mana wabah virus COVID-19 ini seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan. Memang masalah lingkungan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini. Namun, kendati manusia dan lingkungan harus hidup berhubungan dan berdampingan dengan saling menjaga dan merawat satu sama lain. Kita sering mengabaikan masalah lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, mencemari polusi udara, perusakan hutan, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan semacam ini yang menyebabkan kesehatan manusia akhirnya terganggu. Bahkan juga seringkali menyebabkan terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Budaya kebiasaan seperti ini yang harus kita tinggalkan dengan lebih meningkatkan kesadaran kita terkait dengan masalah lingkungan. Beragam cara kita bisa lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan tetap lestari, seperti membuat aktivitas yang bermanfaat. Contohnya, mendaur ulang sampah, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, mengagendakan kerja bakti secara rutin dan terjadwal setiap akhir pekan, hingga mensosialisasikan kesadaran warga masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sehat. Sehingga kebutuhan kehidupan manusia akan dapat berjalan seimbang dengan keberadaan ekosistem alam yang tetap terjaga dan terlindungi. Masa new normal atau masa kehidupan baru, kita dituntut untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Tentunya di masa new normal ini, kita diajarkan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, di mana lingkungan sangat berpengaruh besar dalam berbagai kehidupan manusia, mulai dari sumber makanan, sumber protein, hingga sumber kebutuhan sebagai penopang penghasilan kita, yang sebagian besar berasal dari hasil alam. Oleh karena itu, sudah selayaknya tugas kita untuk selalu menjaga dan merawatnya. Selain itu, melalui peran pemerintah, kita juga bisa bekerja sama dalam menjaga sumber daya alam yang ada. Pemerintah tidak hanya sekedar menghimbau dan menerapkan kebijakan saja terkait masalah lingkungan, namun peran pemerintah harus lebih dari sekedar itu. Pemerintah harus dapat mencontohkan langsung ataupun terjun ke lapangan masyarakat sebagai
bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat mensosialisasikan terkait program-program lingkungan maupun masalah kesehatan lingkungan, yang mana dengan melalui upaya kerjasama ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat saling menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kita tahu penyebaran virus COVID-19 ini begitu cepat menyebar di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari mereka yang terinfeksi dan terpapar oleh virus yang sangat berbahaya ini. Diduga bahwa tumbuh kembangnya virus ini berasal dari lingkungan yang sangat buruk dan tidak sehat, di mana lingkungan yang buruk ini, jika dibiarkan begitu saja dan tidak terawat, maka dapat menyebabkan berkembangnya berbagai macam virus-virus yang lain. Sebagian besar virus ini berkembang biak akibat dari kebiasaan buruk manusia yang sangat jarang memperhatikan masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, selalu waspada dan mulailah menjaga pola hidup sehat dengan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dampak COVID-19 ini memang sangat berpengaruh buruk bagi kesehatan manusia. Namun, di masa new normal ini, kita dihimbau untuk selalu mengedepankan pola gaya hidup sehat dan bersih dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan lingkungan. Menjaga dan merawat lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan demikian, kita perlu menerapkan kebiasaan yang baik dan senantiasa mengkampanyekan lingkungan sehat menuju hidup yang lebih sehat. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.